Halo guys, kembali lagi di channel Ahaba. Sekarang gue lagi gabut, nggak tahu nih gue ngapain kan. Jadi karena kegabutan gue pengen bikin konten di channel Ahaba ini ya. Jadi kali ini gue mau bikin konten tentang berapa sih gaji salary pro gamer dari mulai web developer dan khususnya di web developer tuh ada dua ya, ada back end dan front end. Nah itu berapa sih gajinya di perusahaan tersebut, dan ada salah satu website yang mungkin gue juga belum pernah ke situ, makanya gue review di sini ya. Semoga ini bermanfaat bagi lu pada yang mungkin mau ngejelajah perusahaan-perusahaan di bagian teknologi. Yuk kita langsung ke websitenya, let's go. Oke, kita lanjut aja ke websitenya. Ini ada websitenya yang bernama, nah ini dia, sebentar, Jobstreet ya. Jadi ntar kalau lu pengen masuk nyari-nyari apapun berkaitan dengan pekerjaan ya di sini silahkan. Gue juga pengen nyari review di sini. Gue pengen tahu apa aja sih di sini aja. Nanti websitenya ada di link deskripsi. Oke, lanjut aja, kita mulai dari di sini ya. Jobstreet ya. Jadi ini website untuk para programmer. Nah, karena gue lagi bahas tentang bahasa pemrograman yaitu JavaScript, yaitu sedang nyari tentang JavaScript. Jadi gue pengen nyari tahu nih berapa sih salary untuk JavaScript. Kita cari ya, JavaScript. Nah, ini ya, oh salah, script. Nah, enter. Nah di sini ya. Nah ini tuh ada dari mana nih, Jakarta Selatan ya. Ini ada baru 16 menit yang lalu. Ini ada web developer, kita lihat. Tapi ini nggak ada salary-nya ya. Cari ada salary-nya. Oh nggak ada. Oh di sini ada nih. Nah ini front end engineer JavaScript, Vue.js dan React.js berapa? Di sini idealnya 4 juta sampai 7 juta per bulan, ya lumayan lah. Kalau buat front end ya segini lumayan menurut gua, karena gua belum bekerja kan, ya kan lumayan berapa? 1 digit 7 juta gitu ya. Tapi kita lihat di sini job deskripsinya adalah ya ini, kalian bisa baca juga, yaitu bisa kolaborasi software development teams, bisa kolaborasi dari software developer bersama tim ya, kolaborasi bersama tim berkaitan dengan software development. Terus bisa testing, optimize, stable, and great production, bisa ya. Ini job deskripsinya. Terus recruitmentnya ada. Nah ini ya, ini apa nih? Kita lihat pengalaman lebih, oh iya bener, pengalaman lebih dari 1 tahun. Terus bisa menguasai minimal tahu ya fundamental JavaScript. Terus pengetahuan tentang framework Vue.js, React dan Angular, spesial Vue.js ya. Minimal tahulah ini ya framework kayak gini, karena di sini yang gue cari adalah JavaScript. Terus ya pengetahuan tentang control system, Git dan Bitbucket, browsing dan machine pull request. Oh ini tentang Git ya kan, tentang pemahaman Git, lu harus paham pull request, terus Git clone dan lainnya gitu ya. Aduh, gue kaku banget kayak gini, jarang ngomong. Terus experience with responsive design implementation, artinya di sini lu harus bisa menguasai responsive dan desain implementasinya, pengimplementasinya dalam sebuah website. Terus mengerti ya segini, terus familiar tentang PWA. Ya ini sebagai nilai plus aja ya, nilai plus lah. Terus bagus dalam mendesainnya. Ini lumayan ya. Terus ada lagi nggak? Ah ini lumayan nih. Dava Group frontend. Oh ini Vue.js. Di Vue.js di Semarang
Ini gajinya 5,5 juta sampai 8,7 per bulan. Kita lihat. Nah ini, ini ada deskripsi pekerjaannya. Lulus S1 jurusan IT, terserah. Ya jurusan IT ini lumayan banyak nih ya, yang menurut gue ya. Terus memiliki pengalaman selama minimal 3 tahun sebagai front end developer perusahaan yang bergerak di bidang IT, memahami HTML, CSS. Oh ini ya. Ini yang mungkin kalian sudah paham fundamental. Ini sebagai fundamental ya, HTML, CSS dan JavaScript fundamental untuk website. Terus memahami CSS processor yaitu SAS dan SCSS. Minimal kalian tahu. Memahami responsive web design dan bisa menggunakan Git version control, pasti ada Git ya. Karena yang gue pahamin tuh gue webinar rata-rata programmer itu sekarang sudah tidak menggunakan Fasis lagi tapi menggunakan Git, yaitu GitHub. Terus memahami dan menggunakan framework, minimal tahu ya di VJS router. Ini ya harus tahu ya, minimal tahu lah, paham gitu ya menggunakannya. Terus pernah menggunakan library, UI library seperti ini, Bootstrap. Terus memahami fetch data dan API, pasti API ya. Kalau yang nggak tahu, API adalah aplikasi programmer interface, yaitu sebuah yang menyimpan data untuk misalnya kalian mau pesan apa gitu ya. Nah itu ada data API-nya ketika kalian mencari barang tersebut. Terus ini pada interview kan harus melampirkan portofolio. Ya pastilah portofolio, artinya di sini portofolio itu mencakup apa aja sih yang lu lakuin gitu ya. Minimal lu adalah karya-karyanya, terus penempatan ya kayak gini tuh. Pengalaman 3 tahun bekerja ya lumayan sih. Kalau 3 tahun bekerja 5,5 lumayan, pas lah gitu ya menurut gua pendapat gua. Oke, cukup. Dan lagi nggak ada ya. Oke, ini 10 juta nih frontnya, silakan ya di Jobstreet. Ada sebenarnya sih banyak, bukan di Jobstreet aja, cuman yang gue cari, yang gue temuin, hasil gue riset ini dari Jobstreet. Terus ada, gue penasaran dari Laravel. Nah gaji Laravel ya, ini karena ini kalau gue selidikinya Jobstreet ini mungkin hal yang bagus. Nah ini dari belum. Ini nggak ada nggak ada gaji salary. Ini adalah full stack developer yang harus menguasainya mungkin Laravel dan Node.js. Kita lihat ini apa nih, Bima Sakti. Ini perusahaan Bima Sakti, PT Bima Sakti Multi Sinergi dari Sidoarjo. Ini ya yang di Jawa Timur ya, Sidoarjo tuh. Lumayan nih, silakan cari PT Bima Sakti Multi Sinergi. Ini harganya 5-8 juta. Baru 4 jam yang lalu ya ditayangkan. Terus keuntungan di sini gaji, bonus, reward dan 10 plus 10 tanjungan lainnya. Ya ini silakan tuh ya. Ya lumayan lah kalau misalnya buat kita emang mahasiswa yang fresh graduate. Tapi nggak tahu ini ada bisa nggak fresh graduate di sini yang kayak kita. Sebentar, deskripsi pekerjaan ini bisa developing front end dan back end aplikasi, maintenance ya, bisa optimize monitoring dan extend aplikasi. Requirementnya ya having minimal 2 tahun relate ya. Good knowledge, bagus dalam pengalaman Node.js. Pengetahuan Node.js harus tahu, pengalaman PHP atau Laravel. Ada REST API lagi. Ya bagus pengetahuan tentang database programmer yaitu MySQL dan PostgreSQL. Terus mengerti tentang development dan SQL SDL. Ini gue nggak tahu nih SDLC itu apaan. Gue kurang memahaminya nih. Mungkin ini kali ya, Software Developer Life Cycle. Mungkin itu singkatan SDLC. Terus mengerti tentang industri, best practice dan experience with multi-pen coding language, memahami bahasa coding ya. Oke, tingkat tambahan informasi pegawai, non manajemen dan non supervisor. Pengalaman 2 tahun.
kualifikasi. Ini ya, bisa lihat magisternya. Magister apa profesional terus magister S2. Lumayan. Kita lihat lagi, ini ada nih. Oh, ada course-net nih. Ini yang sering gue ikutin nih webinar nih. Back end, terus lagi di sini kita lihat. Jakarta. Oh iya. Itu ya. Jadi lumayan. Ini ada yang tadi mana? Nah ini programmer web sampai 10 juta. Kita cari yang lebih tinggi lagi, 4-6 juta, 18. Jadi semakin tingkat pengalaman banyak itu bisa semakin tinggi pencapaian yang diraihnya tuh. Apa gajinya nih? Ini udah senior ya. Senior itu sampai 20-30 juta. Bahkan yang udah lebih dari senior juga angkanya lebih dari ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi sorry ada kendala. Ini dari senior ya, senior full stack PHP developer. Jadi mungkin ada perbahasanya tuh ada perusahaannya ya. Tapi ya mungkin di sini ada lagi selain PHP gitu ya. Minimal ketika kalian yang gue pernah dengar ya, pendapat dan riset gue selama gue ikut webinar, ketika kalian melamar kerja sesuaikan dengan basic kalian, karena kalau misalnya nggak sesuai basic ribet sendiri, susah ya. Di sini juga harus di senior full stack developer kan harus memahami tentang nih ya, LAMP, AWS dan DevOps best practice pasti ada. Terus ini juga ada, harus bisa pasti juga kompleks SQL, PHP ya kan, harus paham juga ya PHP, MySQL, database kayak gituan ya, minimal lo tau lah, bisa gunain gitu. Pasti ada API, you have ya, kalau nggak tahu you have nya kamu harus punya ini. Minimal kalian harus tahu PHP, pengalaman di PHP ya, 5 tahun pengalaman di PHP developer. Terus bisa kompleks SQL script, minimal ada backgroundnya ya di kompleks SQL script. Terus MySQL juga ada, jQuery dan Bootstrap framework ya. Proven tuh apa nih? Terbukti pengalaman di bidang ini. Terus bisa menguasain ini apa nih, mahir dalam ini ya, AWS, DevOps, thinking, analytic, problem pasti. Yang ini nggak usah ditanyain. Terus oke. Speak and pasti ini ya, memahami bahasa Inggris dengan lancar. Speak and write, menulis dan berbicara bahasa Inggris harus lancar. Terus bisa work home, bisa ya, generous dan into. Oke, ini pengalamannya 5 tahun, worth it ya. 20-30 juta per bulan tuh 5 tahun ya, worth it. S1 minimal, pasar sarjana gelarnya bagus. Ya lumayan lah begitu ya. Tapi ini gue belum dapat yang buat fresh graduate. Yang buat fresh graduate tuh belum dapat gue, anjing. Ya silakan lah kalian cari-cari yang buat fresh graduate tuh kayak gimana. Terus paling gede itu 5 juta kalau misalnya hasil riset gue ya selama gue ikut webinar itu paling gede itu 5 juta, 5-10 juta kalau nggak salah. Itu buat fresh graduate gitu ya. Artinya yang belum pernah pengalaman bekerja gitu dan baru lulus kuliah, kemungkinan itu gajinya. Jadi silahkan aja dicari di Jobstreet ini. Oke, segitu aja. Jadi kalau lu pengen tahu silahkan lu kunjungin tadi website tadi ya, linknya di deskripsi. Terus itu juga lu bisa yang cari-carilah fresh graduate. Tadi kan gue cari cuman yang bagian JavaScript sama di Laravel tadi ya, kalau gue nggak salah. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa subscribe terus biar Ahaba ini semakin subscribe makin meningkat dan semakin semangat untuk membuat konten. Let's go, selamat malam.